Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Lembakum dimanapun berada, tema tausiah kita kali ini adalah tentang sejarah Al-Quran. Sejarah Al-Quran. Sebagaimana telah kita maklumi bersama bahwa Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam. Posisinya merupakan hal yang sangat mendasar, sangat penting dalam ajaran Islam karena menjadi sumber hukum yang paling utama dalam Islam, sumber hukum nomor satu sebelum al-hadis dan sumber hukum yang lainnya. Hal ini dikarenakan Al-Quran diyakini sebagai firman Allah, kalam Tuhan. Di dalamnya begitu banyak ajaran-ajaran, ketentuan hukum dan juga tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Jika kita menelusuri keberadaannya, Al-Quran ini memang berada dalam rangkaian sejarah yang sangat panjang. Ada proses turunnya Al-Quran yang terjadi secara bertahap. Jadi Al-Quran memang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW tidak secara sekaligus. Ketika pertama kali wahyu turun kepada beliau, kepada Rasulullah di Gua Hiro, itu adalah pertama kalinya ayat Al-Quran diturunkan. Karena itu merupakan sebuah simbol pelantikan, simbol pengangkatan beliau sebagai Nabi dan Rasul kala itu. Turunnya wahyu pertama ketika di Gua Hiro. Setelah itu turunlah ayat-ayat yang lainnya, sehingga kemudian sampai beliau wafat itu terdapat begitu banyak ayat yang telah diturunkan oleh Allah melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi sejarah Al-Quran ini dimulai pertama kali ketika usia Rasulullah 40 tahun. Jadi ketika usia Rasulullah 40 tahun itu kan beliau pertama kali menerima wahyu. Jadi sejak itulah kemudian sejarah Al-Quran dimulai, karena Al-Quran itu kan wahyu. Dan wahyu yang pertama turunnya pada saat itu, pada saat Rasulullah berusia 40 tahun. Sedangkan Rasulullah itu wafat pada usia 63 tahun. Artinya rentang waktu ketika Al-Quran sejak pertama kali diturunkan sampai beliau wafat itu sekitar 23 tahun dengan ayat yang terakhir turun ya. Ayat yang terakhir turun berbunyi Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Itu adalah ayat terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika Rasulullah masih hidup, tidak ada pikiran ataupun ide untuk membukukan Al-Quran dalam satu mushaf. Kenapa? Karena pertama, rangkaian wahyu itu tentu masih mungkin berproses, artinya masih mungkin turun ketika Rasulullah masih hidup, begitu ya. Ketika Rasulullah masih hidup kan sangat mungkin Al-Quran itu masih turun wahyunya, karena Rasulullahnya masih hidup begitu. Namun ketika Rasulullah sudah wafat, barulah sudah jelas bahwa wahyu Al-Quran itu selesai penurunannya, karena Rasulullah sebagai penerimanya sudah wafat begitu. Nah, sehingga ketika Rasulullah masih hidup, yang terjadi adalah belum adanya pembukuan Al-Quran dalam satu mushaf tertentu. Belum ada. Tetapi waktu itu baru ada catatan-catatan para sahabat yang itu menyebar di berbagai bentuk begitu ya.
Ada sahabat misalnya yang menulis ayat Al-Quran dalam tulang belulang begitu ya, tulang-tulang begitu. Ada juga yang di dedaunan begitu, dan juga di kulit-kulit binatang yang sudah dikeringkan misalnya dan lain sebagainya. Jadi ayat-ayat Al-Quran itu dicatat oleh para sahabat secara tidak terkodifikasi, secara tidak digabungkan, tapi menyebar di berbagai benda begitu, termasuk di pelepah kurma misalnya ya, di pelepah kurma, dedaunan dan sebagainya. Jadi memang para sahabat sudah ada yang mencatat ayat Al-Quran yang mereka dengar, yang mereka ingat, tetapi sifatnya belum digabungkan, belum ada kodifikasi, belum penggabungan begitu. Apalagi penggabungan dalam satu satu mushaf tertentu itu belum ada ketika Rasulullah masih hidup, begitu ya. Nah, kemudian turunnya Al-Quran ini seringkali juga disebabkan karena sejumlah peristiwa tertentu. Itulah sebabnya dalam ilmu tafsir, ilmu ulumul Quran itu dikenal istilah asbabun nuzul ya, dikenal istilah asbabun nuzul. Apa itu asbabun nuzul? Asbabun nuzul itu adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan Nabi Muhammad dan para sahabat kala itu yang menyebabkan turunnya ayat Al-Quran. Jadi peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa itu yang menjadi penyebab turunnya ayat Al-Quran tertentu begitu. Jadi sejumlah ayat Al-Quran itu ketika turun itu ada penyebabnya yang berkaitan dengan peristiwa yang terjadi pada masa itu. Sangat banyak ya contohnya ya, misalnya ketika peristiwa orang-orang munafik yang membangun Masjid Diror ya. Peristiwa orang-orang munafik yang membangun Masjid Diror, yang kemudian mereka meminta Rasulullah untuk datang ke sana begitu ya. Namun akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada Nabi Muhammad tentang kebusukan dan niat jahatnya orang-orang munafik itu begitu. Nah, ini kemudian menjadi asbabun nuzul turunnya sejumlah ayat dalam surat At-Taubah misalnya. Dan begitu juga ayat-ayat yang lain ya. Jika kita gali itu begitu banyak ya ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan asbabun nuzul. Jadi ada penyebabnya, ada peristiwa yang menyebabkan turunnya ayat-ayat tersebut begitu. Nah, kemudian setelah Rasulullah SAW wafat, pada masa itu beralihlah kepemimpinan kaum muslimin kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Ketika di masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq itu begitu banyak perang yang terjadi melawan kelompok-kelompok murtad, melawan kelompok-kelompok nabi palsu, melawan kelompok riddah namanya. Kelompok riddah itu kelompok orang-orang murtad yang asalnya mereka menganut Islam kemudian mereka keluar dari Islam, itu adalah kelompok murtad. Dan ketika perang ini terjadi, dari kaum muslimin itu banyak yang gugur sebagai syahid itu adalah para penghafal Al-Quran. Jadi banyak para penghafal Al-Quran yang gugur ketika terjadi perang antara kaum muslimin dengan kelompok murtad itu gitu. Dan kelompok-kelompok nabi palsu itu. Jadi banyak di antara sahabat yang wafat itu adalah para penghafal Al-Quran. Nah, oleh karena itu kemudian Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, di zaman Khalifah itu terdapatlah usulan dari Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mengusulkan agar Al-Quran itu dibukukan, artinya dikumpulkan begitu, dikumpulkan dan kemudian disatukan, digabungkan begitu, dikodifikasi dalam satu di dalam satu pengumpulan, proses pengumpulan yang dilakukan oleh sebuah tim gitu. Namun pada awalnya Abu Bakar As-Siddiq itu menolak usul itu karena Abu Bakar menganggap dikhawatirkan itu tidak mencontoh Rasulullah, karena Rasulullah ketika hidup ya, Rasulullah ketika hidup juga tidak pernah memerintahkan itu, tidak pernah memerintahkan agar Al-Quran itu digabungkan begitu, catatan-catatannya
begitu, tidak pernah memerintahkan itu, sehingga Abu Bakar itu khawatir menyalahi perintah Rasulullah begitu. Namun Umar kemudian meyakinkan kepada Abu Bakar bahwa pada saat ini begitu banyak sahabat penghafal Al-Quran yang gugur di medan perang, yang wafat begitu. Bagaimana kalau nanti sudah tidak tersisa lagi para penghafal Al-Quran, kan begitu. Jadi ada pikiran yang sifatnya preventif dari Umar bin Khattab demi keberlangsungan Al-Quran ini. Sampai akhirnya kemudian Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah menyetujuinya, dan beliau membentuk sebuah tim untuk melakukan pekerjaan ini, yaitu menggabungkan seluruh catatan Al-Quran yang ada di para sahabat begitu ya, catatan yang mungkin tersimpan di pelepah kurma, di dedaunan, di kulit-kulit binatang yang sudah kering begitu, dan lain sebagainya lah, catatan para sahabat termasuk dari hafalan-hafalan begitu. Nah, itu dalam sejarah dipimpin tim itu oleh Zaid bin Thabit ya. Karena Zaid bin Thabit ini sahabat Ansar yang dipercaya untuk memimpin pekerjaan tersebut. Kenapa Zaid bin Thabit yang dipilih? Karena beliau adalah salah seorang orang yang seringkali ditugaskan oleh Rasulullah untuk mencatat banyak hal. Jadi semacam sekretarisnya Rasulullah begitu dulu ketika Rasulullah masih hidup, sehingga Zaid bin Thabit dianggap ini paling layak untuk memimpin tim ini begitu. Sehingga beliaulah kemudian yang memimpin tim untuk penulisan wahyu. Akhirnya kemudian kumpulkanlah semua catatan Al-Quran tersebut sampai kemudian menjadi satu dokumen tertentu begitu ya. Jadi dikumpulkan begitu, digabungkan dalam satu mushaf begitu. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq itu sudah selesai begitu. Nah, namun tentu saja ketika masa itu belum begitu banyak tantangan yang dihadapi, karena kawasan kekuasaan kaum muslimin juga masih sebatas di kawasan Arab ya, belum meluas ke mana-mana begitu, belum meluas ke kawasan lain di luar Arab. Tetapi kemudian ketika di zaman Khalifah Utsman bin Affan, itu kemudian kondisinya menjadi semakin meluas kekuasaan Islam. Karena semakin meluas, maka yang menjadi penganut muslim itu bukan hanya satu suku, bukan hanya satu kabilah, satu suku, sehingga itu menyebabkan terjadinya perbedaan logat ya, dialek begitu, perbedaan logat, dialek dalam pembacaan Al-Qur'an. Ya samalah seperti kita begitu ya, dialek atau logat orang Jawa itu kan berbeda dengan orang Sunda, dengan orang Minang itu kan dialek itu berbeda ya, dengan orang Melayu misalnya, itu dialek logat itu seringkali berbeda. Nah, kemudian pada masa Khalifah Utsman inilah akhirnya demi keseragaman cara pembacaan Al-Quran dan lain sebagainya diseragamkan dalam satu jenis bacaan. Akhirnya pada masa Khalifah Utsman juga terbentuklah satu mushaf yang itu merupakan keseragaman yang sampai hari ini kita gunakan di seluruh dunia. Ya, itulah sebabnya mushafnya disebut dengan mushaf Utsmani. Kenapa? Karena pada masa Khalifah Utsman lah mushaf itu diseragamkan begitu. Jadi kalau zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq itu masih satu jenis, dan memang tuntutannya tidak begitu berat karena waktu itu daerah kekuasaan kaum muslimin belum begitu meluas. Tapi ketika di zaman Khalifah Utsman, karena kekuasaan kaum muslimin semakin meluas, begitu banyak suku dan kabilah yang bergabung ke dalam Islam, sehingga ini harus ada upaya penyeragaman, dan akhirnya berhasillah di zaman Khalifah Utsman dengan mushaf yang namanya mushaf Utsmani sampai hari ini. Jadi sampai hari ini yang kita baca Al-Qur'annya, kalau kita baca Al-Qur'an hari ini, itu adalah hasil perjuangan yang berujung dulu ketika zaman Abu Bakar As-Siddiq sampai Khalifah Utsman bin Affan, yang berhasil membukukan Al-Quran dalam satu mushaf, mengkodifikasikan ayat-ayat Al-Quran dalam satu mushaf, dan juga seragam cara bacaannya dan lain sebagainya. Demikian mengenai sejarah Al-Quran. Mudah-mudahan
kita semakin mendapatkan keberkahan dari Al-Quran ini, dan kita senantiasa bisa memuliakan bulan Ramadan ini yang merupakan bulan diturunkannya Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.